Masyarakat Osing di Banyuwangi memiliki kultur pertanian yang kuat. Saat masuk siklus bertani, masyarakat Osing memiliki cara bermusik yang menemani mereka untuk mengisi waktu. Angklung Pagla adalah tradisi bermusik yang dilakukan oleh masyarakat Osing pada saat masa bertani, seperti saat menjaga sawah dari gangguan hama, serta masa panen raya. Angklung Pagla sendiri adalah instrumen bambu yang dimainkan di atas pagla, atau menara yang dibangun dari bambu. Menjejak Tala kali ini akan bercerita tentang angklung Pagla yang ada di Banyuwangi, sekaligus mengenalkan keragaman bunyi Nusantara. Kalau ngomong soal Osing, Mas ya, Osing itu yang dulunya itu Belambangan ya, wong Belambangan. Sekarang ini jadi wong Osing. Nah, panggilan dan sebutan itu sebetulnya itu didapat dari orang luar yang mau ketemu orang Belambangan itu jadi orang Osing. Osing di Banyuwangi itu ada kira-kira 13 kecamatan dari 28 kecamatan yang ada di Banyuwangi itu yang didominasi orang Osing. Jadi kecamatan Glaga, kecamatan Kabat, kecamatan Rogodo dan seterusnya itu banyak orang-orang Osing. Yang lainnya ini campuran. Artinya campuran, ada kampung Madura, ada kampung Melayu, ada kampung Bali, ada Pecinan, dan begitulah multikultur di Banyuwangi. Tapi hidup aman tentrem di Banyuwangi. Itu bagi saya itu keunikan di Banyuwangi. Kesenian angklung di Banyuwangi khususnya di suku Osing ini berkembang sangat beragam sekali, Mas. Nah, ada angklung Caro, terus angklung Pagla, terus angklung daerah istilahnya, terus ada lagi angklung Pagla. Nah, ini sudah berubah fungsi. Angklung Pagla ini lebih ke kehidupan sosial budaya masyarakat Osing dalam bentuk mereka sebagai masyarakat agraris, sebagai petani. Budaya agraris di Indonesia itu kan tidak terlepas kalau berbicara, saya mengambil satu katakanlah kelompok sosial masyarakat. Kalau terkait dengan budaya agraris dikenal dengan masyarakat adat. Artinya masyarakat yang memang kesehariannya itu terikat dalam sebuah sistem nilai sosial dan budaya, bahkan di dalamnya terkait dengan sistem kepercayaan yang dalam implementasinya mewujud dalam beberapa tradisi yang terkait dengan masyarakat agraris. Dari mulai terkait dengan tradisi upacara gitu kan, atau tradisi yang berkaitan dengan penggunaan teknologi membangun rumah dan segala macam. Nah, saya lihat bahwa musik itu menjadi bagian dari tradisi itu gitu ya. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya manusia itu kan sebagai makhluk homo symbolikum. Manusia itu punya rasa dan punya kemampuan untuk berkreasi. Berkreasi itu artinya menangkap fenomena alam, kemudian dengan daya pikir dan daya rasanya menciptakan hal-hal yang memiliki nilai-nilai estetis. Kenapa angklung Pagla? Sebetulnya Pagla itu pondok yang dibangun di tengah sawah, di atas pohon tinggi, dibuat dari bambu. Tingginya itu tidak terbatas, ada yang sampai 15 meter, ada yang sampai 20 meter karena dibangun di atas pohon. Bilah bambunya sendiri, pohon bambunya sendiri kan sudah bisa mencapai 10 meter kalau bambu yang besar. Itu masih dibangun di atas pohon, jadi bisa sampai 20 meter kalau dulu. Itu namanya Pagla.
Nah, jadi angklung paglak itu angklung yang dimainkan di atas paglak. Nah, paglak itu ada di tengah-tengah sawah. Jadi mereka memainkan angklung paglak ini di waktu-waktu tertentu sebagai hiburannya waktu panen padi. Karena panen zaman dahulu beda dengan sekarang. Zaman dahulu bisa berminggu-minggu, bahkan bisa 1 bulan. Untuk menghibur para petani yang sedang panen ini, nah, si seniman ini memainkan angklung di atas paglak itu tadi. Dulu sebutannya bukan angklung paglak. Main angklung di mana? Di sawahnya si A lagi panen. Berarti yang dimaksud itu yang dibilang angklung paglak itu. Karena itu secara otomatis. Kalau main angklung di sawah berarti di atas paglak. Paglak itu gubuk. Gubuk. Itu dibuat dari pring. Paglak itu secara konstruksi itu kan ada 4 tiang penyangga utama. Di masing-masing tiang ini ada jahit pengait. Ada lambang, terus juga ada suwunan, ada atap, terus juga ada amben. Amben sebagai tempat bermainnya si pemain angklung itu tadi. Tingginya relatif bisa paling rendah itu ya 3 meter. Dengan angklung paglak, masyarakat Osing bergembira dan berkomunikasi, mengusir kebosanan sekaligus menjaga relasi. Siang ini, saya dan teman-teman Kwa Etnika bertemu langsung dengan para musisi yang bermain angklung di atas paglak. Suaranya angklung paglak itu kan luar biasa banget ini. Nah, ini bisa memperkenalkan teman-teman di sini ini yang main siapa aja? Oh iya, ini sebelah kiri saya ada Mas Ribut, terus Mas Rio, terus yang senior ini Pak Rayis, terus juga Mas Pian. Itu kira-kira Mas Ribut sendiri ngerasa takut apa gimana nggak? Kan posisi paglak itu kan tinggi gitu. Kalau saya nggak ada masalah takut itu nggak ada, soalnya sudah biasa manjat saya udah. Oh biasa manjat pohon itu. Iya. Wah, dolarannya penekan. Kayak cilik dolarannya penekan Mas itu. Terus mainannya naik ke atas pohon. Saya terakhir buat itu tingginya 8 meter. Itu pun juga sudah jarang yang berani naik itu. Karena kan goyang-goyang, Mas. Goyang-goyang. Jadi sambil main angklung itu goyangnya semakin keras, itu semakin asik mainnya gitu. Ini perlu pemahaman yang agak mendalam ya. Karena namanya seniman itu kan tugasnya itu bukan hanya menghibur penontonnya. Tapi paling enggak seniman itu sebelum mampu menghibur penontonnya kan harus mampu menghibur diri sendiri. Jadi kalau orang itu terhibur, itu secara otomatis yang melakukan kesenian ini dengan senang hati. Dia sudah terhibur dengan sendirinya. Jadi kesenian, pelaku seni itu ya bagi saya itu luar biasa kalau dibanding rata-rata. Dia punya kelebihan. Ada beberapa lagu yang dimainkan tadi, ada Kembang Jeruk, terus ada Jaran Dawuk, terus ada Ugo-Ugo. Semua itu laguan, Mas, lagu gandrung. Jadi semua pakemnya gending kesenian yang ada di Banyuwangi itu ya kembali lagi ke gandrung. Cuman cara mainnya yang beda. Kalau di gandrung dilantunkan dengan ciri khas melonya, kalau di angklung paglak ini tadi dengan ritme rancaknya.
sesuai dengan fungsi dan pesan moral yang mau disampaikan. Terus yang dimainkan tadi adalah ritme-ritme rancak, karena fungsinya untuk penyemangat para petani yang sedang panen itu tadi. Jadi emang tujuan musiknya itu untuk penyemangat mereka yang sedang bertani di sawah. Makanya kan temponya kan tempo cepat terus. Cepat terus. Jadi alhamdulillah regenerasi di Kemiren ini berjalan dengan baik. Tongkat estafetnya itu berjalan dengan baik, mulai dari Pak Rais, terus Mas Ribut ini, terus bahkan anaknya Mas Ribut ini sudah dibina, pandai juga. Mulai TK sudah bisa main angklung. Ada apa di Kemiren ini? Gitu. Jadi pola-pola seperti apa yang terjadi di masyarakat Kemiren, kok hasil dari senimannya, regenerasinya kok tetap berjalan dengan baik. Salah satu upaya saya sendiri sebagai seniman muda, saya kadang mengumpulkan anak-anak kecil SD untuk bermain biola, bermain kendang, terus bermain rebana, kuntulan, itu saya undang ke sini. Saya bikin mereka tertarik dengan kesenian tradisi. Di Kemiren ini banyak kesenian yang dimainkan oleh seniman-seniman yang ada di Kemiren itu sendiri. Gandrung ada, mocoan lontar ada, jarong ada, burdah ada, pencak somping itu ada. Jadi banyak kesenian-kesenian itu yang tumbuh subur. Saya nggak tahu ini secara alami apa Kemiren itu memang cocok untuk pelestarian seni dan budaya. Kalau itu memang cocok, ya saya terima kasih ya Tuhan. Mudah-mudahan Kemiren menjadi habitat seni dan budaya, bisa begitu subur di Kemiren. Dan saya bersyukur sekali sampai hari ini Kemiren semakin berkembang, adatnya juga semakin berkembang, budayanya semakin berkembang. Itu kebanggaan yang paling saya rasakan saat ini. Mungkin satu-satunya orang yang paling bahagia saya di Kemiren, itu alasan saya untuk membanggakan desa Kemiren. Ini menarik juga buat saya sih, karena saya aslinya kan bukan dari Jawa nih, saya kan aslinya dari Sumatera. Karena begitu saya lihat ada alat musik seperti itu, ya menurut saya unik dan jadi pingin juga nih suatu saat Angklung Pagla harus kolab juga sih dengan WNK, membuat satu komposisi yang di dalamnya ada Angklung Pagla dan Gendang Lanang Wadonnya. Ya, saya tunggu juga deh Mas Edi, kita berkolaborasi di Yogyakarta dan kita membuat satu komposisi yang insya Allah akan menjadi sesuatu yang menarik. Main-main dulu sama teman-teman ini dengan 4 alat ini. Mungkin yang dibutuhkan apa lagi, mungkin beduk atau mungkin apa, kita main. Misalnya angklung dulu, terus nanti ini perkusinya, terus ditambah rebana. Nak lane nane ae 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 a. Tambahi. Tambahi. Hai. Oke, pelaku ya, pelaku apa? Karutan apa nih? Ya, bismillah. Siap. Up.
dalam Ruang Karir Semangat Berkarir. Terkait dengan ETC atau traffic controller. Siapa yang mengatur lalu lintas di langit? Tugas mereka tak main-main, menjaga keselamatan ratusan pesawat setiap hari. Kupas tantangan profesi petugas pengawas lalu lintas udara ATC. Saksikan Ruang Karir Rabu 11 Juni 2025 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di JTV. 5 dari 8 jembatan putus dan beberapa pelengsengan yang rusak akibat banjir akhirnya diperbaiki. 9 koper tidak menutup kemungkinan adanya upaya penyelundupan rokok ke Arab Saudi. Tradisi tahunan seperti nyadran atau bersih desa ini masih dilestarikan warga desa Edi, warga Kebomas Gresik, sukses menggeluti budidaya bonsai. Wine berbahan pepaya Bangkok ini ternyata rasanya tak kalah dengan minuman. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Menamkan Arsenal, Paris Saint-Germain tantang Inter Milan di final Liga Champions. Pasifik Kaisar Surabaya kalah tipis lawan Satya Wacana Salatiga. Saiba dilengkapi 3 masker di ajang Porprov 9 Jawa Timur. Perdagangan ilegal sianida di Surabaya dibongkar Mabes Polri. Berkedok guru spiritual, pria di Mojokerto cabuli 8 perempuan. Jatan ras, Polda Jatim tembak pelaku komplotan spesialis pencurian mobil pick-up antar kota. Larangan kepada perusahaan yang menerapkan batas usia dalam proses rekrutmen kerja. 40 tahun menabung, nenek penjual kue keliling asal Lamongan berangkat haji. Saksikan Pojok TV hanya di JTV. Musim Haji 2025 resmi dimulai dino iki ke jamaah calon haji teko Indonesia. Gubernur Jatim melok langsung nemoni para puro ambek meringoti dino puro bareng-bareng. Montor-montor spot iki melaku buanter iring-iringan sadurunge ngalami kecelakaan. Maite pendaki iki akhirnya kasul dievakuasi teko jurang. Saiki faktor nilai akademik dadi prioritas timbangane sistem zonasi utawa jarak. Saksikan Pojok Kampung cuma nang JTV. Konco-konco Jawa Timur, saya langsung ke Pak Jum. Jadi masyarakat tetap menjaga hutan, tetap lestari, tapi juga dapat makan di sini. Membedakan cukai asli dan palsu. Tembakau yang ditanam di Indonesia, pertanian, terutama pertanian tembakau, memberikan edukasi pembiasaan. Kapan gizi ini bisa dievaluasi dan tidak? Anak PAUD sama SD kelas 1 sampai kelas 3 kita berikan makan pagi gratis. Makan pagi? Makan pagi. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Yahut. Gak duwe pulsa. Gak duwe pulsa iki lho Ron, tak bedheki kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo. Tukang gendam. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok-delok. Bener. Oleh pulsa. Oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis tul cenak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jam 6 karo jam 8 bengi nang nggone tul cenak. Nonton sampe dijamin banyak JTV. Selamat berjumpa dalam program Jatim Gaspol, gagasan politik Jawa Timur. Saksikan program dialog gagasan politik Jawa Timur, Jatim Gaspol, tayang setiap Rabu pukul 18.00 hanya di JTV. JTV 100% gone wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat. JTV
belajar tari juga bisa diumpamakan seperti sekolah. Kita harus tahu kemana kita mesti belajar, kepada siapa kita harus belajar. Seperti sekolah yang selalu ada guru, belajar tari tradisi pun kita memerlukan guru untuk membimbing kita. Nah, sekarang teman-teman akan saya ajak mengikuti perjalanan kreatif tokoh tari kita. Bagaimana mereka berguru dan belajar tari tradisi. Guru-guru tari saya dalam mempelajari tari tradisi antara lain Bulan Trisna Jelanti untuk legong, untuk baris Anak Agung Panji dan Anak Agung Anom di Ubud, untuk Trunajaya Ibu Lukmena di Tejapula Buleleng dan Ibu Turaksa juga di Buleleng. Kemudian untuk tari general seperti pendek hingga legong, untuk materi sanggar, kurikulum sanggar saya belajar dari almarhum Ibu Sri Bagus Perbawa dan Ibu Niketut Sukarni. Untuk guru-guru saya ini kesemuanya rata-rata saling kenal karena memang seniman-seniman tari Bali itu pasti saling mengenal. Sebagai guru utama saya, Bulan Trisna Jelanti, yang memang mengajarkan saya legong, yang paling saya kagumi dari beliau adalah pengetahuan beliau yang sangat luas tentang seni tari legong. Jadi latar belakangnya juga kenapa legong keraton itu disebut keraton, semua cerita-cerita detail-detail itu saya dengar, saya pelajari dari Biang Bulan. Biang Bulan juga membiasakan saya sebagai pelatih untuk selalu memberi latar belakang dan sejarah dan cerita tentang sebuah tari legong yang sedang saya ajarkan ke murid-murid. Selain itu juga Biang Bulan menurut saya mempunyai gerak tari yang khas. Dulu beliau berguru kepada seorang guru legendaris bernama Niang Sengok. Niang Sengok adalah guru tari legong untuk penari-penari Peliatan di tahun 50-an. Tentunya beliau sekarang sudah tidak ada, tapi penerus-penerusnya, murid-muridnya yang sekarang masih aktif antara lain adalah guru saya yang Bulan Trisna Jelanti, lalu juga dua guru besar di Peliatan yang adalah kakak beradik, Gumbiang Srimpi dan Gumbiang Ratu Astuti. Mereka bertiga adalah 3 murid Niang Sengok yang masih aktif hingga saat ini. Tapi terlihat betapa mereka menari dengan daya berbeda-beda. Walaupun 2 orang yang kakak beradik tadi tinggal di Peliatan dan sama-sama mengajar, tapi ada sesuatu yang disebut abah. Abah itu adalah bawaan seorang penari. Pada saat dia sudah menjadi penari yang jadi, dia akan mempunyai kekhasan. Dan bagi saya, abah guru saya Biang Bulan unik dan menarik karena beliau memiliki postur tubuh yang mungil. Jadi beliau cenderung menari dengan lebih gaya yang lebih ketat karena powernya sangat banyak di kaki dengan tubuhnya yang mungil. Untuk saya yang lebih tinggi mempelajari cara atau gaya tari beliau menjadi tantangan tersendiri karena kaki saya panjang. Jadi itu membuat saya menari dengan juga khas. Dan saat ini kadang-kadang orang sering mengomentari, kamu menarinya seperti Gumbiang Bulan. Nah itu membuat saya bangga karena saya memang ingin menari khas seperti sebagaimana guru saya menari. Pernah suatu waktu kami mementaskan calon arang di Jakarta. Ada sesuatu yang menarik pada waktu itu, pada saat sang calon arang dikhianati. Dalam cerita tersebut dia dikhianati oleh
dari Raja Erlangga. Dia marah dan murka, dan pada saat itu koreografinya adalah sang calon orang akan memakai topeng yang menandakan dia berubah wujud menjadi sesuatu yang mengerikan. Tapi entah kenapa pada saat kami mementaskan itu, topeng tersebut hilang. Jadi mendadak tidak ada di panggung. Saya ingat sekali waktu itu Biang, begitu salah satu dari kami yang bertugas mengambilkan topeng di lantai yang seharusnya ada tapi tidak ada. Lalu kami berbisik kepada Biang, Biang topengnya tidak ada. Beliau lalu berbalik ke arah penonton, lalu selendang merah yang kami kenakan disilangkan ke dada, dan muka beliau berubah drastis menjadi marah besar. Dan saat itu saya ingat ibu saya ada di antara penonton, dan beliau tidak tahu. Menurut beliau, penonton tidak menyadari bahwa seharusnya memakai topeng, karena ekspresi Biang Wulan berubah drastis dari seorang calon arang biasa, guru dari murid-muridnya, menjadi sesosok makhluk mengerikan tanpa bertopeng. Dan itu merupakan sesuatu yang luar biasa, dan ingin juga saya suatu hari bisa menguasainya. Perbedaan ekspresi yang luar biasa, yang mengerikan tanpa memakai tapel atau topeng. Belajar tari tradisi langsung pada para maestro, pada tokoh tari memang selalu menarik. Dari para maestro tari itu, kita tidak hanya diajari olah gerak tari, tapi juga bagaimana memahami dan belajar banyak hal yang berkaitan dengan tari tradisi. Makanya yuk teman-teman, kita simak proses belajar tokoh tari kita yang satu ini. Guru saya banyak sekali. Jadi kalau misalnya belajar tari Minang saja sangat banyak ya. Di SMK atau SMKI itu mungkin ada 8 sampai 10 guru ya. Di antaranya ada Sulastri Andras, ada Zuliati Zubi, banyak sekali nggak bisa saya sebutin. Tapi mereka sangat berjasa. Kalau di Institut Kesenian Jakarta belajar tari Surakarta melalui Retno Maruti, kemudian tari Aceh ada Nurdin Daud dan Pak Uki, lalu ada belajar tari Sunda dengan Ibu Eli Rudatin, kemudian tari Sulawesi Wiwi Sipala, kemudian belajar tari Bali ada Pak Iwayan Dia, kemudian tari Betawi itu belajar dengan orang tradisinya langsung, yaitu namanya Mak Mani, asistennya ada Lampok Nori, kemudian ada Memeh Kerawang. Nah itu guru-guru tradisi. Nah kemudian ada Tom Ibnur, ada Dedi Lutan yang mengajarkan tari Minang di Institut Kesenian Jakarta. Di luar itu saya punya guru yang lain, misalnya ada Ibu Gusmiati Suid, ya, ada Ibu Gusmiati Suid. Itu seperti saya memperdalam pengetahuan saya tentang Minang. Jadi tidak hanya bagaimana bekerja dengan tari Minang sebagai sebuah karya, tapi juga pengetahuan, menambah pengetahuan tentang budaya Minang. Nah, ada yang menarik, misalnya ada Mas Don, kami memanggilnya Profesor Sardono W. Kusumo. Nah, beliau punya latar belakang tari Jawa, Solo, Surakarta. Tapi kemudian di dalam karya-karyanya beliau memanfaatkan teknik tari Jawa tersebut yang digunakan di dalam karyanya. Nah, itu juga menjadi pengalaman-pengalaman dan pengetahuan-pengetahuan yang berharga. Nah, sampai hari ini bertambah
guru-guru saya yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu seperti Julianti Parani, Sentot Sudiharto, Faridah Utoyo, banyak sekali. Saya beruntung karena mempunyai guru yang sangat banyak sekali. Saya ingin menjelaskan kembali kenapa saya sebut beruntung ya memiliki guru yang banyak, karena akan memperbanyak pengetahuan saya tentang tari tradisi ya. Misalnya saya belajar dari tokoh tradisi, ada Mak Mani. Mak Mani ini mengajarkan tari topeng ya, topeng Betawi. Kemudian ada Memeh Kerawang mengajarkan tari cokek gitu. Nah, materi-materi itu, contohnya itu ya, itu memperbanyak perbendaharaan ya, perbendaharaan gerak di dalam tubuh saya. Nah, kemudian ada Ibu Wisipala mengajarkan saya tari Sulawesi, berangkat dari tari Pakarena, kemudian ke tari karya-karya beliau menggunakan spirit dan roh tari Pakarena. Itu juga tidak hanya mengajarkan saya bagaimana memahami atau bisa menarikan Pakarena, tapi juga sekaligus saya belajar menerapkan ya, belajar menerapkan roh dan spiritnya Makassar atau Bugis itu ke dalam sebuah karyanya Wisipala. Jadi belajar dengan banyak guru sekali lagi sangat membuat saya beruntung. Saya percaya bahwa saya punya kekayaan, misalnya kekayaan tubuh gitu, untuk modal saya berkarya. Pada saat ini, waktu dulu mungkin saya masih menari, jadi itu modal sekali untuk saya bisa mampu menarikan tari apa saja. Nah, yang paling menempel ya tentu saja adalah tari Minang. Tari Minang karena sampai saya sekolah di Institut Kesenian Jakarta, saya juga belajar Minang ya. Dan kemudian di luar IKJ saya berada di Gumarang Sakti Dance Company. Nah, itu membuat saya Minangnya menjadi lebih menempel. Di Gumarang Sakti saya belajar banyak ya. Tadi saya bilang tidak hanya belajar gerak-gerak tari dan bagaimana silat gitu, tapi juga tentang budaya. Itu menjadikan modal berkarya bagi saya saat ini gitu. Dari pengalaman itu, Ibu Gusmiati kalau berkarya tidak hanya mengandalkan bagaimana mengeksplorasi gerak-gerak, tapi juga berdiskusi tentang gagasan. Nah, ini satu hal yang menambah pengetahuan, jadi modal bagi saya di saat ini. Ya, kalau mulai istilahnya berbagi tentang belajar tari kepada siapa dan tari apa, berarti saya harus flashback lagi ke belakang. Jadi ini seperti biografi ya. Pertamanya saya belajar tari tradisi itu dengan teman saya sekolah SMP, itu almarhum Mbak Sumiasih namanya. Saya belajar tari gaya Surakarta, tari Gambiranom, lalu wayang juga, wayang wong. Waktu itu peran saya jadi Puntadewa, saya masih ingat. Lalu kemudian ini masih di Kota Temanggung karena saya kan asli dari Temanggung. Yang kedua dengan Ibu Sumiati. Ibu Sumiati itu juga seorang pemain ketoprak maupun pemain wayang wong.
Karena kalau di desa, di Kota Temanggung itu seorang seniman itu biasanya all round. Ya bisa nyinden, bisa nembang, bisa nabuh gamelan, kadang bisa main kendang, bisa ngetoprak, bisa wayang wong, bisa tari-tarian. Sehingga memang karena mungkin ya di daerah begitu ya, hampir di semua daerah begitu. Nah, setelah dengan Bu Sumiati saya belajar tari, ada gulek, sirejeki, kemudian tari gambiranum lagi, kemudian ada tari tundan kendi dan sebagainya, itu dengan Ibu Sumiati. Lalu kemudian masih di Kota Temanggung, saya sempat mendapat kesempatan belajar tari Bali. Tapi tari Bali yang saya pelajari itu unik. Karena sebenarnya sekarang ini saya tahu bahwa tari Bali yang saya pelajari itu adalah tari Bali style ketoprak. Nah ini yang menarik, karena ada gaya yang beda dengan tari Bali yang asli dari Bali. Nah saya belajar itu tari Bali ketoprak, dan pada waktu saya sudah di Jogja, itu saya mulai bersinggungan dengan ketoprak topong. Saya sempat bergabung dengan ketoprak Siswa Budoyo, Wahyu Budoyo, kemudian dengan ketoprak di daerah di Jogja dan sekitarnya. Di situ saya lebih mengenal tentang tari Bali gaya ketoprak. Bahkan saya waktu kecil sering nonton ketoprak, itu ada tari Balinya pada waktu ketoprak itu mementaskan tari yang bersumber dari cerita-cerita legenda atau cerita dari Bali. Misalnya Lea Hantu Bali, lalu Joyoprono Layon Sari, lalu kemudian macam-macam yang berdasarkan cerita dari Bali. Nah tari Bali yang saya pelajari dari Pak Sutiarjo sudah agak beda gayanya dengan yang gaya Pak Sugianto, karena Pak Sugianto itu lebih ke ketoprak banget. Pak Sutiarjo sudah agak beda karena mungkin dia dari Jogja sempat belajar ke tari-tari Bali yang mendekati aslinya. Nah, tahun 72 saya sempat berkenalan dengan Ibu Ni Ketut Sujani. Itu saudara dari teman sekolah saya SMA. Nah, di situ saya mengenal bagaimana tari Bali yang benar. Saya belajar mulai dari dasar-dasarnya lagi. Itulah saya belajar tari Bali mulai dari pendet, tenun, Panji Semirang, Madopati, karena memang beliau asli dari Bali, Buni Ketut Sujani, dan beliau adalah lulusan Kokar Bali. Kokar itu kalau sekarang SMK Kesenian, SMKI kalau di Jogja. Kalau dulu namanya Kokar, Konservatori Karawitan dari Denpasar sana. Sehingga ya memang tari Bali yang benar. Jadi saya punya pengalaman dua, tari Bali gaya ketoprak dan tari Bali yang sebenarnya tari Bali. Kemudian saya baru setelah setahun saya sempat bersinggungan dengan Bu Ketut Sujani, saya ke Jogja, kuliahlah di ASTI. Nah di situ mulai ketemu dengan dosen-dosen seperti dosen tari Sunda itu Pak Induswanda. Saya diajari tari-tari Sunda mulai dari Lenyepan, Sekar Putri, Sulintang, Anjasmara, Ponggawa, Gawil, ya, sampai ke topeng Parahyangan. Nah, topeng Parahyangan ini beda dengan topeng Cirebon. Kemudian saya mendapatkan pelajaran tari Bali dari almarhum Pak I Gusti Agung Ngurah Suparta dari Bali. Beliau dari Apuri Abiyantuung. Saya diajari mulai dari tari pendet, tari legong, tari macam-macam tari baris, lalu juga dengan Pak Iwayan Dibye. Jadi banyak sekali guru saya itu belajar juga tari-tari putri, tari Panyembrame, tari ada tari tenunnya Bali juga ada, ya. Jadi macam-macam sekali. Setelah itu saya sempat belajar tari gaya Yogyakarta. Nah, dosen saya gaya Yogyakarta itu antara lain adalah almarhum Romo Sasminto, ya. Beliau salah satu tokoh abdi dalam keraton yang menguasai gaya Yogyakarta. Saya belajar dengan Pak Bagong itu pada tahun 74. Bahkan sebelum saya berangkat ke Yogyakarta, saya sudah banyak menguasai tari-tariannya dari Pak Bagong. Itu dari tahun 72. Waktu itu kantor kebudayaan Kabupaten Temanggung mengundang Pak Bagong beserta asistennya untuk datang ke Temanggung untuk mengajar
tari gaya Bagong Sudiarjo. Nah di situ saya ikut belajar karena saya sudah menjadi karyawan honorer di Dinas Kebudayaan sana, Temanggung. Nah di situ saya melihat tarian Pak Bagong seperti tari merak, tari ksatria, tari tenun, tari ngeremo, tari tani, dan di situ saya belajar. Dari waktu itu di Temanggung saya menjadi penari yang satunya penari Temanggung yang menguasai tari-tariannya gaya Pak Bagong. Jadi saya belajar tradisi, belajar kreasi baru, belajar Bali, udah punya campur aduk bersama-sama, tapi berjalannya paralel. Dan satu hal yang saya lakukan adalah saya belajar dengan total dan serius. Itu yang membuat kemudian saya bisa mencapai seperti sekarang ini. Jadi kita kalau belajar memang ya, saya pesan untuk teman-teman jangan tanggung-tanggung. Kalau mau menjadi seniman tari ya harus belajar yang benar, belajar ke narasumber. Menarik juga loh kalau teman-teman banyak belajar tari tradisi. Tak hanya tari tradisi tempat teman-teman tinggal, tetapi juga dari wilayah atau etnik lain. Karena itu menjadi proses belajar saling memahami perbedaan budaya. Siapa yang mengatur lalu lintas di langit? Tugas mereka tak main-main, menjaga keselamatan ratusan pesawat setiap hari. Kupas tantangan profesi petugas pengawas lalu lintas udara ATC. Saksikan Ruang Karir Rabu 11 Juni 2025 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di JTV. 5 dari 8 jembatan putus dan beberapa pelengsengan yang rusak akibat banjir akhirnya diperbaiki. 9 koper tidak menutup kemungkinan adanya upaya penyelundupan rokok ke Arab Saudi. Tradisi tahunan seperti nyadran atau bersih desa ini masih dilestarikan warga desa Edi, warga Kebomas Gresik, sukses menggeluti budidaya bonsai. Wine berbahan pepaya Bangkok ini ternyata rasanya tak kalah dengan minuman. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Menangkan Arsenal, Paris Saint-Germain tantang Inter Milan di final Liga Champions. Pasifik Kaisar Surabaya kalah tipis lawan Satya Wacana Salatiga. Saiba melengkapi 3 maskot di ajang Porprov 9 Jawa Timur. Perdagangan ilegal sianida di Surabaya dibongkar Mabes Polri. Berkedok guru spiritual, pria di Mojokerto cabuli 8 perempuan. Jatan Ras, Polda Jatim tembak pelaku komplotan spesialis pencurian mobil pick-up antar kota. Larangan kepada perusahaan yang menerapkan batas usia dalam proses rekrutmen kerja. 40 tahun menabung, nenek penjual kue keliling asal Lamongan berangkat haji. Saksikan Pojok TV hanya di JTV. Musim Haji 2025 resmi dimulai dino iki ke jamaah calon haji teko Indonesia. Gubernur Jatim melok langsung nemoni para puro ambek meringoti dino puro bareng-bareng. Montor-montor spot iki melaku buanter iring-iringan sadurunge ngalami kecelakaan. Maite pendaki iki akhirnya kasul dievakuasi teko jurang. Saiki faktor nilai akademik dadi prioritas timbangane sistem zonasi utawa jarak. Saksikan Pojok Kampung cuma nang JTV.
Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang tanpa yahut. Artinya kita mencoba untuk menggali apa yang telah ditampilkan KPU dalam deteksinya dia. Tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini sudah tinggi. Tapi kita hanya mendapat itu terus terang, tidak transparan laporan itu. Mana yang kalah, mana yang menang, masih ada upaya kasasi. Mudah-mudahan besok bisa memberikan hasil yang melegakan. Benar, berdampak baik pada semuanya lah ini nantinya. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur telah menyampaikan visi dan misi membangun Jawa Timur selama 5 tahun ke depan. Bagaimana realitas di lapangan dan bagaimana masyarakat merespon dan berpartisipasi membangun Jawa Timur. Saksikan Gerhadi untuk Negeri setiap hari Selasa pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di JTV 100% Jawa Timur. Gaduhe pulsa. Gaduhe pulsa iki lho Ron, tak bedheki kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo. Tukang gendam. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok. Bener. Oleh pulsa. Lah, oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis Tulcenak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jam 6 karo jam 8 bengi nang nggone Tulcenak. Nonton sampai dijamin penak JTV. Selamat berjumpa dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Saksikan program dialog Gagasan Politik Jawa Timur, Jatim Gaspol, tayang setiap Rabu pukul 18.00 hanya di JTV. Konco-konco Jawa Timur, saya langsung ke Pak Jum. Jadi masyarakat tetap menjaga hutan, tetap lestari, tapi juga dapat makan di sini. Membedakan cukai asli dan palsu. Tembakau yang ditanam di Indonesia, pertanian, terutama pertanian tembakau, memberikan edukasi pembiasaan. Kapan di sini bisa dievaluasi dan tidak? Anak PAUD sama SD kelas 1 sampai kelas 3 kita berikan makan pagi gratis. Makan pagi. budaya lestari. Mojo paling Singosari Kediri Ayo rek kuyuk makaryo Jawa Timur tambah joyo. JTV 100% dongeng Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur.
ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tepung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari.